Lama-lama mahnya akan hilang, kolesterolnya bisa turun. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sehat, mulai sekarang bayangkan Pak Bu, hanya dengan bermodalkan minum serai gitu kan, tapi nggak makan lagi yang aneh-aneh, ada orang bisa bebas dari penyakit autoimunnya. Hanya bermodalkan minum serai. Artinya apa? Kalau bapak-bapak sekarang mau sedikit mengubah isi piringnya, isi gelasnya, Anda bisa dapat kesehatan yang jauh lebih baik. Pagi-pagi misalkan sukanya minum teh manis, ganti dengan teh serai misalkan. Pagi-pagi biasanya minumnya kopi sasetan, maaf, yang harga 500.000 itu saran saya jangan minum lagi lah itu. Ya, itu nggak tahu isinya apa. Sebagian besar mungkin wallahualam saya nggak tahu isinya, tapi kayak bau kopi udah nggak ada. Kita cuma minum gula doang di situ sama karbon. Ya. Itu. Ganti dengan apa? Ganti dengan jahe. Anda bisa bikin jahe, ya, jahe yang dikeprek atau diiris-iris, ya. Lalu Anda masukin daun pandan, sudah cukup untuk sarapan pagi. Habis itu minum VCO 1 sendok, sudah cukup untuk aktivitas sampai siang. Cukup, insya Allah cukup. Makan buah sedikit, itu sarapan namanya. Ibu-ibunya juga dikasih bapak-bapaknya sarapan enzim pagi-pagi. Anda bikin sayuran gitu kan, sayuran mungkin ada tomat, ada timun, ya, ada mungkin brokoli, ya. Lalu cincang-cincang atau dipotong-potong kecil, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada sedikit, kasih zaitun, sudah jadi salad, sarapan, ya kan, seperti itu. Atau pagi-pagi Anda minum super enzim yang terbaik yang ada di negeri ini, atau probiotik yang terbaik, namanya tempe. Tempenya di blender, di jus. Tempe mentah. Ya, sudah pernah nyobain kan? Sudah. Enak kan? Enak. Tempenya di blender. Jadi tempe itu selalu sudah matang, kedelainya sudah matang, tenang aja. Ya udah direbus, ya. Jadi jangan khawatir. Dikasih probiotik, dikasih ragi kan, maka dia menjadi makanan yang paling sehat. Dan probiotik itu rusak dengan pemanasan. Paham maksudnya? Maksudnya makan tempe itu gimana? Ya jangan digoreng. Habis semua biotiknya. Dia kan kuman baik bahasa kita gitu. Kuman baiknya ini ada pada tempe tadi, ketika dia digoreng, dipanaskan, rusak. Sama kayak cerita telur tadi. Jadi kalau Anda mau masak makan telur, mendingan telurnya setengah matang. Telur kampung gitu loh. Kan tidak terlalu panas gitu kan, dan tidak pakai minyak juga. Lebih baik kayak begitu. Tempenya, biasa kalau panitianya lengkap, toolsnya banyak nih. Sekarang lagi nggak ada, nggak apa-apa. Blender tempe, kasih jahe sedikit. Ya, kasih kurma secukupnya. Kasih garam mineral, dalam garam Himalaya atau garam-garam gunung, ya secukupnya. Maka itu sudah jadi sarapan sampai siang. Makanan sampai siang. Ya. Kalau ibu-ibunya mau kasih bapaknya prebiotik lagi, jadi probiotik itu makanannya prebiotik. Ini kita ngubah piring ya. Kalau piringnya bisa diubah, gelasnya bisa diubah isinya, maka kesehatan itu sesuatu yang sangat gampang kita dapatkan. Ya. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari sayur. Maka kalau Anda makan tempe supaya bakteri di tempe tadi berkembang dalam perut kita, bakteri baik ya, maka makan sayur. Caranya begitu. Ya, jadi makan tempenya jangan digoreng mulai sekarang. Tempenya mentah. Ya. Atau tempenya dibikin apa? Sandwich lagi viral banget tuh. Tempenya dipotong gitu kan, dipotong tipis seperti inilah gitu kan. Di slice seperti ini nanti, lalu di tengahnya dikasih kurma. Atau cara yang lainnya adalah tempenya dipotong-potong dadu gitu, lalu masukin madu di sana. Maka Anda sudah sarapan yang sangat-sangat bergizi dan berkualitas. Ya. Itu akan pakai kecap. Jangan pakai kecap. Ya, madunya cukup. Tempenya dipotong-potong lalu masukin madu, diaduk-aduk. Kasih garam sedikit atau mau dikasih lada hitam sedikit nggak apa-apa, lada hitam dikit aja.
Itu akan jadi sarapan yang sangat-sangat sehat. Lama-lama mahnya akan hilang. Kalau Anda rutin kayak begitu, insya Allah sih dengan mengatur makanan yang lain, kolesterolnya bisa turun. Ya. Jadi penyakit itu jangan diobati penyakitnya, tapi benerin makannya. Ya, seperti itu. Makanya, kalau kita lihat salah satu makanan yang paling sehat di dunia, yang diakuin di dunia itu namanya kimchi kan. Kimchi itu kan probiotik sebenarnya, fermentasi. Tempe itu fermentasi. Ada satu lagi makanan yang sangat sehat ya, yang kita bisa juga makan pagi-pagi dalam bentuk dibikin sayur, namanya jamur. Jamur itu termasuk probiotik yang sehat juga. Jamur dibikin sayur. Kasih sayuran sedikit jadi sayur jamur, sup jamur gitu kan. Itu juga bisa jadikan pilihan sebagai makanan ya, seperti itu. Pola makannya kayak begitu. Lalu kita pindah ke siang. Kita pindah ke siang. Jadi kalau nanti tiba-tiba muncul rasa lapar, ya, biasanya kan lapar, ya, Anda harus siapin snack box. Isinya apa? Buah. Ya, isinya buah. Kalau menggunakan pola, saya pernah cerita, ini buatan ya, ada ijtihadnya guru saya, itu dia cerita tentang, subhanallah, ternyata Abasa itu, surat Abasa itu kalau kita tadaburi lebih detail, maka isi piring kita bisa dibagi dari surat Abasa itu. Bisa dibagi dari surat Abasa itu. Isinya seperti apa? 4/6-nya adalah sayur dan buah. 4/6 isi piring kita. 1/6-nya biji-bijian. Biji-bijian ya. Lentils seperti itulah, biji-bijian, kacang-kacangan yang sehat. Kemudian 1/6-nya baru masuk protein. Kalau mau menggunakan pola itu. Ini cara yang gampang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Anda mau punya badan yang jauh lebih sehat, salah satu saran saya adalah kurangilah makan nasi putih. Kurangi makan nasi putih. Jadi kalau tetap pengen makan nasi putih nggak apa-apa, makan aja tapi 1 sendok makan aja. Kok ketawa? Insya Allah kita tetap akan hidup. Tenang aja. Karena kita bukan butuh nasi putihnya, kita butuh karbohidratnya sebenarnya. Cuman kita udah familiar dengan nasi putih. Dan kalau Anda sudah biasa kayak begini, maka nanti Anda bisa makan bubur ayam. Mau saya ajarin makan bubur ayam? Caranya nanti Anda beli bubur ayam, beli kuahnya kan, lalu minta dibanyakin sayurnya. Sayurnya itu kan sayur bawang, daun seledri gitu kan. Nah, penuhin aja 1 piring itu. Lalu kasih sambal. Itu jauh lebih sehat daripada bubur ayam biasa. Namanya tadi apa? Sup bubur ayam. Anda bayangkan loh sekarang. Kenapa kita sekarang banyak banyak generasi kerupuk. Banyak orang yang bermental kerupuk karena kebanyakan makan kerupuk kali ya. Maksudnya generasi kerupuk itu apa? Generasi yang susah banget disuruh bangun malam. Itu generasi kerupuk. Jadi nggak usah kita cerita, misalkan nanti suatu hari kelak ada perintah jihad dari pemimpin kaum muslimin, misalkan boro-boro, ya. Mau gimana mau perintah jihad, bangun malam aja susah. Mau gimana mau jihad kalau baca Quran 1 lembar aja nggak bisa sehari? Kenapa? Makanan mempengaruhi perilaku. Kalau Anda makan sehat, perilaku kita pasti bagus. Itu kata kuncinya. Kalau Anda sudah mulai terbiasa dengan produk ciptaan Allah, ya, produk ciptaan Allah maksudnya sesuatu yang Allah ciptakan di atas tanahnya, ya, mendapatkan mataharinya, maka sehat. Pasti sehat. Buah, sayur gitu kan. Bahkan kalau makan durian, boleh nggak makan durian? Durian bagus nggak? Bagus. Tapi tidak makan 1 buah durian. 1 potong, 2 potong, 3 potong, oke lah. Bukan 1. Ya, habis makan durian, bijinya direbus. Karena biji durian itu mengandung kolagen yang bagus untuk tulang. Itu luar biasa kan? Allah itu menciptakan ya. Ya. Maka sebenarnya kalau saya pribadi ya disuguhin durian ya. Disuguhin durian, kalau ada di situ misalkan biji durian yang sudah matang, saya lebih milih biji durian daripada dagingnya. Karena lebih sehat biji durian. Gitu, ya.
Kalau es durian gimana? Masalah nggak? Kalau sudah makanan harian gitu susah banget gitu Anda menyalahkan itu masalah gitu ya. Susah lepas dari mantan. Ya, biji durian. Lalu sekalian menggunakan pola itu ya, pola-pola 4/6-nya sayur, ya 1/6-nya biji-bijian, 1/6-nya protein. Ya, baru nanti makan tuh. Nanti malam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sehat, mulai sekarang jangan biasakan makan malam. Ya. Kebayang nggak makan nasi goreng malam-malam? Ya udah nggak sehat. Tubuh yang harusnya istirahat, tapi gara-gara makanan masuk tubuhnya akhirnya kerja keras. Seperti itu. Maka malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau tetap pengen makan, maka balik-baliknya ke buah. Ya. Tips saya kalau di rumah, ya, salah satunya adalah memenuhi kulkas saya dengan buah. Atau paling gampang lagi kalau Bapak Ibu mau lebih simpel, isi aja kulkasnya dengan pare. Jadi ketika muncul hasrat pengen makan gitu kan, buka kulkas pare, batal makan, gak jadi makan. Itu lebih baik. Kan godaan selalu di mana-mana ada kan. Lihat kulkas ada banyak inilah, nugget lah, sosis segala macam. Aduh. Ya. Dan jangan tanya dokter makannya apa. Jika banyak orang tanya dokter makanannya apa sih gitu kan. Saya itu nggak terlalu antusias dengan makanan, serius. Ya. Kenapa? Kalau udah kita menetapkan makan paginya begini, makan siang begini, makan malam begini, dunia lagi. Kita tuh mukmin muslim itu sekalian. Makanya ada apa yang ada dimakan tapi tentu sehat gitu kan. Cukupnya, enggak usah berlebihan. Kayak pagi-pagi kadang-kadang cuma minum air putih, kadang-kadang cuma minum zaitun, ada minum madu, enggak terlalu banyak yang dimakan. Kadang makan buah sedikit selesai. Enggak ada ribet urusan makanan. Ya. Sehingga nanti apa? Cukup kita makan hal-hal sederhana tapi minta sama Allah, ya Allah berkahi makananku ini sehingga aku bisa beribadah, bisa bekerja, bisa mencari nafkah untuk keluarga. Selesai. Gitu loh. Jadi makan tidak untuk kenyang. Ya. Jadi malam jangan lagi banyak makan.